Selamat pagi, salam kicau mania, selamat beraktivitas. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Nah, pagi ini saya berbagi dari pengalaman saya di rumah, yaitu tentang burung kicauan dan perawatan harian. Nah, seperti yang kita ketahui, masing-masing burung seperti lovebird, kenari, pelatuk, cililin, semua mempunyai settingan ataupun pakan tersendiri, tidak sama. Nah, di sini saya ingin perkenalkan untuk perawatan murai batu agar bisa koncer ataupun sedikit tidaknya mempunyai tembakan tonjolan ataupun isian yang lumayan mewah. Tentunya dengan perawatan konsisten seperti kita mempunyai pemasteran hidup, katuk sampit, cililin, tengkek buto, dan yang lain-lainnya. Adapun konsisten itu adalah disiplin dalam pengembunan, perawatan, penjemuran, dan pemandian, serta pemberian pakan yang berkualitas. Nah, kebetulan di sini saya berternak murai batu, yaitu berternak seri F yang menggabungkan 4 karakter murai batu yang ada di Indonesia. Yaitu di sini saya awalnya dari Borneo, Medan, Nias, dan saya silangkan dengan semi import, sehingga menghasilkan 4 karakter yang jarang dijumpai untuk peternak, karena sebagian besar mereka peternak Medan asli ataupun ekor panjang. Di sini saya ekor nomor 2 yang saya tonjolkan sini adalah volume dan gaya tarung dari masing-masing murai batu. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia kita mempunyai jenis murai batu yang paling banyak, yaitu kita kenal dari murai larwo, Lampung, Nias, Merauke, Sabang, Aceh, Bahorok, Medan, serta Borneo. Nah, itu adalah salah satu kebanggaan bagi kita untuk bisa menciptakan ataupun menghilangkan berbagai macam murai yang ada di Indonesia. Nah, untuk mencari ekor di sini kita bisa menyilangkan dengan semi import untuk membuat ekor panjang, tapi murai lokal kita tidak kalah dengan murai ekor panjang dari segi volume dan gaya tarung. Nah, itulah yang kita miliki di Indonesia, dan di sini saya akan menghilangkan 4 karakter yang saya ketahui dari pengalaman saya sendiri, yaitu murai Borneo, Medan, Nias, dan semi import. Adapun dalam penangkaran yang perlu kita perhatikan adalah kandang ataupun suasana dalam penangkaran itu harus tenang untuk bisa menghasilkan anakan yang berkualitas ataupun maksimal, dalam artian produksi murai bisa berproduksi lebih dari yang kita inginkan, tentunya dengan pemberian pakan dan perawatan yang konsisten. Nah, ini adalah salah satu hasil dari silangan saya, yaitu 4 karakter murai batu yang saya silangkan dari 8 tahun yang lalu, dan kini mendapatkan hasil dengan tipe yang seperti ini. Itulah murai batu hasil silangan yang saya dapatkan atau saya miliki sampai sekarang. Nah, di sini banyak teman-teman yang menanyakan apakah silangan itu ataupun seri F itu bisa diambil dari betina. Bagi saya itu sudah bisa. Apapun yang kita silangkan bisa diambil dari terah betina ataupun jantan, tapi yang kebanyakan adalah terah jantan menurun ke filial ataupun generasi berikutnya yang diwariskan dari indukan untuk anakannya. Nah, itu yang saya ketahui dari pengalaman saya, sehingga di sini saya bisa memantau ataupun melihat perkembangan dari murai silangan saya, yaitu
silangan murai lokal dengan hasil akhir saya menghilangkan dengan semi import betina yang menghasilkan volume, gaya tarung, dan ekor lumayan panjang, tapi tidak sepanjang yang import. Nah, di sini kita mempunyai ekor yang 18, 20, 22, 23 itulah cukuplah untuk kita gunakan sebagai gacuan dalam gantangan kontes burung. Dan dalam pemasteran yang konsisten itu adalah kita harus rutin memasteri dengan masteran hidup ataupun dengan MP3. Kita bisa gunakan, kalau tidak punya yang hidup, kita bisa menggunakan MP3 pada malam harinya dengan suara yang kecil. Adapun dalam pemasteran, di sini saya menggunakan masteran hidup seperti kapas tembak, kenari, gereja tarung, cililin, tengkek buto, lovebird, dan masih ada yang lainnya lagi. Adapun tujuannya untuk melatih trotolan ataupun burung yang lepas trotol agar bisa melihat paruh ataupun membuka paruh dari si master agar bisa ditirukan, kemudian diikuti dengan suara ataupun masteran MP3 ataupun HP yang tidak dipakai lagi, bisa kita gunakan dengan suara yang kecil pada malam hari. Nah, itulah salah satu trik saya dalam pemasteran ataupun melatih agar murai kita punya tonjolan yang mewah. Di sini saya menggunakan masteran hidup pada siang hari, dan pada malam hari saya menggunakan masteran dengan MP3 ataupun HP yang tidak terpakai lagi, kita bisa gunakan. Kita bisa lihat di sini, ini adalah hasil dari F3 yang kemudian saya silangkan lagi sehingga menghasilkan murai batu F4. Dan tentunya faktor yang mendukung dalam pemberian pakan adalah nomor 1 untuk menghasilkan penangkaran ataupun kualitas murai batu ataupun burung masteran yang maksimal. Di sini saya merawat ataupun memberikan pakan yang berkualitas. Berkualitas di sini dalam artian kebetulan saya di sini berbudidaya jangkrik sendiri untuk hasilkan jangkrik yang bagus. Begitu juga dengan kerutu saya dapatkan dari alam, dan cara penyimpanan yang baik dan benar supaya bisa bertahan lebih dari 4 hari, karena pakan yang berkualitas akan menghasilkan burung ataupun gacuan kita yang maksimal. Nah, untuk jangkrik juga saya beternak sendiri, budidaya sendiri di rumah, sehingga menghasilkan kualitas ataupun ternak murai batu yang maksimal. Nah, di sini kebetulan murai saya sedang produksi yang sebagian besar menghasilkan anakan 3 ataupun 4 ekor. Tapi yang saya harapkan adalah anakan yang 3 ataupun 2 ekor untuk mencari kualitas yang bagus. Tentunya dalam satu sarang hanya ada 2 ekor, itu akan menghasilkan kualitas yang lebih bagus daripada murai batu yang menghasilkan anakan 4 ataupun 5 ekor. Nah, bisa buktikan dengan jika Anda peternak, bedakan kualitas dari anakan 2 ataupun 3 ekor, akan kelihatan jauh bedanya dan kualitas dari burung tersebut. Nah, untuk perawatan di sini saya biasa pagi dengan pengembunan, kemudian dimandikan, setelah itu
dalam penjemuran juga usahakan dipisahkan. Hal yang terpenting dalam penjemuran ataupun pemandian, sebaiknya kalau kita melakukan penjemuran di pagi hari, maka kita memandikan burung pada sore hari. Karena penjemuran dan pemandian jangan dijadikan satu. Misalnya setelah dimandikan langsung dijemur, itu bagi saya salah, karena dapat merusak bulu dan menyebabkan bulu keriting ataupun bolong-bolong. Maka saya anjurkan untuk penjemuran pagi hari, kemudian pemandian pada sore hari. Nah, itulah sedikit tips untuk penjemuran dan pemandian. Nah, untuk pemasteran, usahakan master agak lebih jauh dari burung, terutama pada masteran hidup. Di sini ada kapas tembak ataupun cililin dan tengge butuh. Kita usahakan ditaruh di tempat yang agak jauh, karena ketiga burung ini sangat keras sekali suaranya, berbeda dengan kenari ataupun sejenis sogok ontong, kolibri. Kita bisa sedikit lebih dekat dalam pemasteran murai batu trotol. Oke teman-teman, itu hanya sedikit tips dari saya untuk berbagi dalam pemeliharaan murai batu dan perawatan. Tentunya pakan yang nomor satu yang berkualitas. Di sini saya memberikan ulat dengan susu untuk anakan, terutama yang baru lahir berumur 0 sampai 7 hari. Saya akan berikan keroto, jangkrik, dan cacing. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap konsisten dalam perawatan burung murai batu.